Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri PowerPoint istilah uji coba. Saya ingin panjenengan menjawab pertanyaan begini. Peringatan 17. Kelihatan nggak? Coba setiap orang kalau bisa menuliskan jawabannya pada apa istilahnya? Ruang chat gitu. Okay. Oh, iya. Terus di chattingnya gitu. Okay. Setiap orang ya, jauh di chat. Pertanyaannya kan gampang. Setuju orang setuju menurut toh. Kelihatan apa mboten nggih? Kelihatan apa mboten? Kelihatan Pak, kalau PowerPoint-nya kelihatan Bapak. Oke. Sudah ditulis jawabannya di chat belum ya? Belum. Jawabannya gampang ya, sederhana setuju atau Setuju tidak dan setuju. tidak setuju gitu aja ya. Setuju atau tidak setuju alasannya apa gitu toh. Alasannya belum cari ini piye. Sudah terjawab belum? Sudah. Berapa orang yang jawab? Tidak setuju. Tolong jadi tidak setuju karena itu tidak memberikan solusi. Harusnya dia membantu menghitung luas lantai dan menghitung berapa banyak keramik yang dibutuhkan serta biaya yang diperlukan. Ini Nur Hadi. Yang kedua, luas sekali. Sulit menyatakan benar salahnya karena pembandingnya tidak ada. Masih ada yang belum kok, ini masih baru 2 orang yang jawab. Iya, Saya itu beri waktu berapa menit lagi ya? 1 menit lagi? 1 menit lagi, Pak. Bisa tidak bisa harus dipisahkan ya. Aku sudah jawab. Yang mana jawabannya, Bu? Ini nomor 1 tadi itu. Tidak Nomor karena 1 untuk solusi. Itu punyaku tuh. oh, tidak memberikan solusi itu. Iya. Tulisannya OA gitu. Hah? Oppo A74 to everyone. Nggak ada keterangan dari Bu Silvana gitu. Itu punyaku itu tadi. Oke, kalau Nur Hadi ada. Nur Hadi SMPN 1. Mana ini? SMPN 1 mana Mas ini, Mas? Mas Nur Hadi. Gayam Bojonegoro, Prof. Gayam Bojonegoro tuh. Iya. Gayam Bojonegoro, aku kok nggak kenal yang mana orangnya. Bojonegoro, Bu. Iya, saya juga di Kecamatan Gayam kok nggak tahu. Di SMP saya, Bu. Oh, di SMP. Oh, gitu. Saya di Gayam juga, Pak, di SD Ngerahunya. Oh, Ngerahu. Ya. Berarti jenengan barat saya. Ya. Oh, alah. Tanggane gak semua kalau kenal. gitu ya. Injih. Barat saya semua kalau gitu. Sudah, silakan aja apa yang terjadilah, nggak ada masalah, nggak ada hukuman. Aku takut jawab, takut salah. Pendengar dulu aja. Nggak ada salah, nggak ada benar. Cak Arif, setuju karena untuk ukuran ruang tamu cukup luas. Ya, bagus. Ada lagi nggak? Tidak setuju dengan jawaban Pak Tukang, Prof. Karena belum memberi
belum memberikan solusi pada Pak Eko. Memangnya solusi apa kepada Pak Eko? Hanya pertanyaan kok. Hanya pernyataan pertanyaan ini luas atau enggak gitu? Luas sekali atau tidak tuh? Luas sekali itu, Bro. Luas sekali karena 4 kali 4 ya? Luas sekali 4 kali 4 kan 16. Iya. Luas ruangannya itu 16 meter persegi gitu ya? 16 meter. 16 meter persegi itu kalau rumah yang sangat sederhana RSS itu Cukup yang tipe luas. 21 gitu. 16 meter persegi, tadi ada ruang tamu, sing 5 meter persegi, tadi ada macam-macam ruang tidur. Ya luas sekali kalau gitu. Oke. Sampun nggih? Iya. Sampunnya apa adanya sudah diserahkan semua. Kalau saya tanya, sekarang begini, coba perhatikan saya membaca menjelang peringatan 17 Agustus, Pak Eko, keturunan seorang legiun veteran Perang Kemerdekaan RI, menerima tamu di sebuah ruangan yang lantai keramiknya diatur berwarna merah putih seperti di samping. Kalau saya bertanya, setelah membaca ini saya bertanya, apakah ruangan ini ruangan tamu? Desain di sebelah kanan ini, desain yang ada gambarnya merah putih ini, apakah ruang tamu? Bukan, karena sebuah ruangan, belum jelas itu ruangan. Tidak jelas kan? Bagi orang yang mempunyai penalaran yang berani berkembang kritis, biasanya dia akan bertanya, apakah ruangan ini ruang tamu? Nah, penyebab utama gagalnya anak-anak Indonesia mengerjakan soal-soal PISA itu salah satu penyebab utamanya adalah ketidakmauan bertanya. Ketidakinginan untuk mencari klarifikasi sejelas mungkin. Mengerti maksud Pak Asari? Ya. Jadi Memahami. kita tidak bertanya. Di sini bukan gambar dari ruang tamu. Belum Iya. tahu ruang apa ini, ruang tamu atau ruang dapur atau ruang keluarga atau ruang apa dan lain sebagainya, nggak tahu kan? Jadi jangan menghitung dari sini kalau gitu kan? Iya nggak? Iya. Ada yang menghitung berapa meter panjangnya dan lebarnya di sini? Ya, ketemu 16 tadi, Bro. 16, ya ketemu 16 tadi itu ya. Ada yang menghitung 4 kali 4 ya? Ya, saya ngitung 4 kali 4. Itu jadi GR. Ini ruang belum tahu kan yang ditanyakan ruang tamu toh. Si Amin yang mengatakan kejadian itu katakan bahwa ruang tamu di rumah Pak Eko itu luas sekali. Ruang tamunya yang mana? Nggak tahu yang mana. Nggak tahu. Kalau ngitung apa namanya 16 meter persegi benar nggak? Nggak benar. Ini Nah itu kelemahan dari anak-anak kita. memahami. Membaca informasi dengan lengkap secara komprehensif, secara mendetail itu tidak dilakukan. Terutama dalam matematika begini. Berarti termasuk saya gurunya juga kurang detail bacanya, Bro. Ada peluang begitu, Bu. Jangankan guru SD, pengawas SD, yang mahasiswa, dosen S3 juga, yang sudah S3 pun juga banyak salah kok, Bu. Jadi jangan merasa minder, biasa. Ini kelemahan bangsa kita. Bangsa kita itu hanya membaca secara selintas saja, tidak mendetail biasanya. Pokoknya metu omongannya, keluar suaranya itu sudah membaca katanya. Jadi tidak memahami. Akibatnya banyak juga orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya. Banyak kan? Nggih. Ya, banyak sekali. Karena gitu. Oke, kalau saya tanya ke gambar, apakah gambarnya ini merupakan persegi? Bukan, persegi panjang tuh. Persegi atau persegi panjang ini? Persegi, Pak. Iya. Siapa yang mengatakan itu persegi? Aku. Perkiraan saya persegi, Pak. Iya. Itu yang terjadi. Banyak kali kejadian begitu. Ibu memperkirakan ini persegi.
mengasumsikan, gitu. Iya. Kalau misalnya satu ubin persegi, satu ubin ini satu persegi mungkin akan menjadi persegi juga akhirnya semuanya ya. Iya. Pertanyaan saya, satu keramik itu satu persegi apa enggak? Persegi, Pak. 40 kali 40. Iya, maksudnya satu keramik itu ditempatkan untuk satu persegi atau enggak? Tidak. Tidak. Yang merah-merah kan ada ada yang berapa itu 16. Maksud saya satu kotak ini bisa diwakili oleh satu persegi enggak satu kotaknya? Satu kotak kecil. Ya, Tidak. kotak kecil misalnya yang putih atau yang merah enggak apa-apa, kotak kecil aja. Satu kotak kecil putih Ya, satu kotak mewakili kecil putih atau kotak kecil katanya merah ya itu bisa. satu Persegi. keramik kok enggak? Mbak, bukan. Ada beberapa keramik gitu. Kalau ngitungnya beberapa keramik berarti luasnya juga harus beda dong. Bukan 4 meter, bukan berapa tadi? Bukan 16 meter 40. persegi dong. Yang Kalau merah satu kan cuma warna Bapak itu. inggih hanya kotak Yang merah ini kan ya yang kalau yang membedakan warna keramik. inggih kalau ini ada 4 keramik ini. Bukan 4 keramik, 4 kotak merah. Yang ini 2 kotak putih, 4 kotak merah lagi. Jadi 10 kotak kan panjangnya. Ya, Lebarnya juga 10, jadi 100 10. 100 kotak. Pertanyaannya, Iya. satu kotak itu artinya satu keramik apa enggak? Tidak. Tidak ada keterangan Belum yang tentu. mengatakan bahwa satu kotak satu keramik. Apakah mungkin boleh satu kotak itu 4 keramik? Boleh? Bisa? Boleh. Mungkin. Bolehkah Mungkin 4 kotak satu keramik? bisa. 4 kot. 4 kotak Boleh. satu keramik. Artinya satu kotak itu ukurannya cuma 20-20. Boleh nggak? Boleh. 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 Nah, kalau Bapak dan Ibu menggunakan informasi itu, kalau satu kotak, karena tidak ada keterangan bahwa di sini ukuran kotaknya itu seperti apa, kalau dianggap persegi dan ukuran satu kotak misalnya 4 persegi, satu kotak 4 persegi, atau satu kotak 4 keramik, maka lebar dari satu kotak itu adalah 80 cm. Iya, betul. Betul. 4 kali 80 cm. Sehingga seluruh panjangnya ini akan 8 kali 10. 80. Oh, 80, ya 8 ya, 80 kali 10, 800, 8 meter. Ya, 8 meter ya. Iya. Di sini ya, 8 meter. Kemudian sini juga 8 meter. Sehingga luasnya adalah 64 meter persegi. Luas sekali kagak orang tamu begitu? Luas. Luas. Luas sekali, Pak. Iya. Apalagi untuk rumah sangat sederhana sekali. Tamu saya hanya 20 meter. Ya, kalau misalnya 4 kotak satu persegi. 4 kotak satu persegi. Luasnya berapa nanti jadi? 160 tadi ya biasa. 4 kotak ini satu persegi, artinya satu keramik. 4 60. kotak satu keramik. Berapa? 64. Enggak dong. 4 kotak ini satu keramik. 4 kotak itu artinya 40 meter persegi. 40 kali 40 cm. Satu kotak, oke. Satu kotaknya 10 kali 10. Oke. Berarti 2 kotak di sini 20. 460. Satu kotaknya 20 kali 20 tahu jadinya kalau misalnya apa namanya? Kali 4 4 berarti kotak satu keramik. 4 kotak artinya itu satu keramik untuk 44 kali 40. Berarti 20 kali 20 kan ini 20 sini, 20 satunya lagi. Sehingga luasnya itu hanya 2 meter kali 2 meter. 4 meter persegi. 4 meter. Ya. Kalau satu kotak itu satu persegi, satu keramik mestinya, berarti akan menjadi 4 meter kali 4 meter, 16 meter persegi. Jadi dari sini saya sudah memperoleh ada 3 macam alternatif luas. Bisa 4 meter persegi,
Yaitu kalau begini, kalau apa namanya? Kalau 4 kotak itu satu keramik, bisa 16 meter. 16 meter persegi kalau satu kotak satu keramik, Ya, bisa juga hanya 4 meter persegi kalau satu kotak satu 10. kotak 4 keramik. 4 keramik ya? Atau 4 keramik satu kotak. Jadi artinya dengan menggunakan matematika kita bisa mengatakan, oh luas sekali, atau luas, atau biasa, atau kecil. Nah, kebenaran di dalam soal numerasi itu bukan didasarkan kepada kebenaran matematisnya, tapi kebenaran logikanya. Sehingga kalau anak bisa menjawab, tergantung Pak. Sekarang di dalam soal ini tidak disebutkan misalnya bahwa satu keramik itu satu kotak itu satu keramik. Karena itu bisa jadi ada kemungkinan misalnya satu kotak itu hanya satu keramik, bisa juga satu kotak 4 keramik, bisa juga 4 kotak satu keramik. Dan masing-masing memberikan dampak pada luas dari bangunannya itu, luas dari ruangannya itu. Kalau satu kotak satu keramik akan diperluas seperti ini, kalau satu kotak 4 keramik akan diperluas seperti ini, sehingga untuk 4 keramik satu kotak tidak akan diperluas seperti ini. Seperti itu. Kalau menjawab seperti itu, anak itu hebat sudah logikanya. Jadi kalau hanya menjawab satu, mungkin kurang. Sudah luas sekali, itu berarti kurang memahami konteksnya dengan baik di sini. Berarti yang soal matematika yang selama ini seolah-olah seperti soal tertutup, dengan adanya numerasi ini, maka tergantung dari bagaimana sudut pandang siswa. Betul, Pak, ya? betul, Oke. betul. Jadi kalau kita membuat soal numerasi, bisa jadi jawaban yang diprediksi oleh guru itu bisa Melenceng. berbeda dengan Betul. jawaban murid. Tapi Iya. sama-sama benarnya. Sepanjang logikanya Iya, masuk, ya masuk. diterima. Berarti kalau soal numerasi itu bukan pada hasil akhirnya, tapi bagaimana jalan pikir anak itu Betul, menentukan makanya. problem solving ini ya. Betul, makanya yang namanya numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari. Jadi dia kemampuan berpikirnya bukan kemampuan menjawab benarnya. Bukan kemampuan menggunakan matematikanya saja, tapi kemampuan berpikir menggunakan matematika di situ. Nah, pertanyaan saya, Prof. Kalau Oke. ini kan AKM itu ya, ANBK itu. Berarti Ya. kan seharusnya kalau ANBK yang soal-soal yang kemarin diberikan kepada murid-murid itu harusnya ini ya, bukan kebenaran mutlak berarti. Iya, untuk yang level penalaran begitu, Bu. Kan ada 3 level dalam apa namanya dalam numerasi itu. Numerasi level pertama itu hanya knowing aja. Pokoknya ngerti ya lah, yuk matematika apa gitu ya. Biasanya jawabannya itu ada di dalam soal itu, di dalam stimulus. Kemudian yang kedua applying. Jadi harus menerapkan rumus matematika untuk menjawabnya. Prinsip-prinsip matematika pakai untuk menjawab itu. Itu applying. Yang ketiga reasoning atau penalaran. Nah, yang penalaran seperti gini nih, Pak. Berarti kalau dulu itu 1 tambah 1 itu 2, bisa jadi dengan soal numerasi 1 tambah 1 itu bisa 4, bisa 5. Tergantung, bisa didefinisikan Iya. apa sebenarnya. Sepanjang bisa memberikan alasan. Iya. Ya. Nah, untuk ini Prof, kalau kita sebagai guru, untuk membuat soal yang seperti ini, Gak usah, Pak. Gak usah gawe soal, Pak. Pakai saja soal-soal yang ada di AKM dari Kusmenjar itu. okay. Pakai aja, itu bagaimana mengajarkannya yang penting. Gak harus sampai pintar gawe soal. Gunakan saja soal yang sudah dikembangkan orang itu, manfaatkan yang modifikasi di situ. Itu lah iso.
Nah, barangkali ada teman-teman pengen nyoba membuat soal, nah semacam Yang ini. gawe ya gampang gawe. Itu yang harus diperhatikan itu apa, Prof? Kira-kira supaya anak itu bisa, dalam artian soal itu mampu mengguide anak-anak untuk berlogika. Bukan soalnya, yang penting pembelajarannya, Pak. Kayak misalnya yang ini, ada soal ini sampai ngajari apa? Ya, Mas. Pertama memahami teksnya dulu. Memahami teksnya bicara nih. Gimana caranya? Dengan cara bertanya itu tadi, seperti jenengan sampaikan, dengan Saling misalnya bertanya. ya apakah ini benar ruang tamu apa bukan? Ya, dibacakan, Pak. Dibacakan ini. Jangan hanya disuruh anak membaca. Kebiasaan kita kan LKS loh. Ya. LKPD itu. Kalau LKPD kan ngarep kan waca dhewe ngono karo itu. Iya. Itu jelek itu. Itu CTL, cul tinggal lungo. Cul tinggal lungo. Kalau saya cenderungnya dibacakan, Pak. Sambil baca, dipahami bersama sama anak-anak dengan cara kita mengajukan thought provoking questions. Pertanyaan yang mendorong anak berpikir. Pertanyaan anak yang tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata gitu. Jadi seperti tadi, di sebuah ruangan. Ruangan yang mana ya? Apakah ruangan itu desainnya seperti di samping ini? Apakah ini ruang tamu? Apa bukan ruang apa namanya? Apakah ruang keluarga? Apa mungkin anak itu, orang itu, tamu itu diterima di ruang keluarga? Dengan begitu anak ini berpikir lebih komprehensif terhadap tulisan ini. Jadi biasakan membaca teksnya awal itu ya. Awal sekali mengajarkan, bacakan teks itu dengan nyaring, kemudian berikan pertanyaan kepada siswa terhadap makna dari teks itu. Terutama yang ada kaitannya dengan matematikanya. Seperti tadi saya bertanya ke matematikanya karena apa? Bertanya tentang ruangan, kenapa saya bertanya tentang ruangan? Ruangan itu apa? Ruangan apa? Ruang kerja atau ruang keluarga atau ruang tamu? Kenapa saya bertanya begitu? Untuk memahamkan pada audien bahwa ruangan itu masih belum pasti gitu loh, Pak. Belum pasti. Iya, itu yang saya tanyakan. Ada kaitannya dengan pertanyaannya apa enggak? Iya. Iya. Ya kita tanyakan dulu. Iya. Apakah ruangan mengarahkan ke itu ya? Iya. Apakah ruangan itu yang dimaksud? Apakah ruangan yang dimaksudkan sama dengan yang desain itu? Karena kalau yang tidak desain, ya tidak ada informasi, nggak bisa kita memberikan jawaban sama sekali kan? Jadi penting bertanya itu. Cuman sekarang saya lihat itu, saya praktek melatih guru-guru di SD, SMP, SMA, SMK. Ora gelem maca, ora tahu maca. Ya. Maca bener juga apa namanya, sepertinya diserahkan kepada anak-anak gitu, Dok. Berarti apakah soal yang disajikan ini berarti juga memuat literasinya juga, Pak? Oh iya. Iya. Numerasi itu juga literasi matematik namanya, Bu. Iya, betul, Pak. Oke. Jadi ada literasinya juga. Kalau tidak begitu susah nanti anak-anak. Makanya sebenarnya mengajarkan numerasi itu sudah membantu juga literasi dengan sendirinya. Tapi sekali lagi, berkenan nggak membaca? Nah itu belum, Pak. Dibiasakan Belum. Dibiasakan. Nah, kalau iya, Pak Azhari yang saya kalau memang harus dibacakan dulu kan tujuannya untuk menggiring anak mengungkapkan ide dan gagasannya juga, nggih. Terus mengarah ke jawaban yang benar. Tetapi pada prakteknya kemarin itu pada saat AKM itu boro-boro kok dibacakan. Sudah anak sudah sampai
sudah ngeling, sudah suruh ngerjakan, udah jalan aja sendiri Nggih, seperti itu. Itu yang terjadi semuanya sudah seperti itu. asesmen, Ibu. Betul. Itu Udah sudah assessment. Pada saat asesmen. proses pembelajarannya. Iya, pembelajarannya ya beda. Kalau asesmen ya Itu ujian. yang belum terjadi, Bapak itu. Dalam? Itu yang belum terjadi. Nggih, Itu yang belum terjadi. pembelajarannya belum terjadi. Belum, Kalau menikah belum. saya mengajari ini dalam menurut saya mengajari mengajak kita diskusi, mengajarkannya nanti gimana kepada murid supaya anak itu terbiasa. Jadi ketika AKM itu sudah tes mereka kan, sudah asesmen. Nggih. Iya, bukan untuk Sudah mengajarkan. Iya. Nah, pada saat kita mempersiapkan mereka supaya bisa menguasai numerasi dengan baik, pembelajarannya harus ya sesuai dengan ini juga kan. Nggih. Nggih. Ya. Usil, ada komentar Usil? Ya, saya rasa itu semua tergantung pada guru ya, bagaimana dia merancang di awal supaya anak itu paham tentang numerasi dan literasinya yang bagus itu. Jadi, tetap aja proses pembelajarannya harus kita perbaiki terus-menerus gitu. Betul. Kalau guru masih seperti itu aja ya, saya rasa tidak akan ada perubahan gitu. Betul. Diperlukan keberanian dan konsisten dari seorang guru untuk selalu berubah dan berubah. Gitu. Istiqomah ya Bu ya. Iya. Nah, Bu kayak Silvana. sudah lama sekali Bu Sundari itu ngikutin ya. Perubahan Iya. ada gurunya. Jangan pintar sendiri saja gitu. Ya, Bapak, untuk menuju ke perubahan yang kita harapkan ini, tentunya juga butuh waktu ya, Bapak. Betul, tidak ada yang langsung. EW yang seperti ini posisi nyaman bagi guru-guru yang selama ini terjadi. Betul. Sehingga mungkin kita tidak pembiasaan itu yang diutamakan. Kita jangan matok pada target harus bisa begini, harus berarti semacam itu loh Pak. Target itu masih mungkin target kompetensinya mungkin masih tidak terlalu tinggi. Hanya kebiasaan itu mungkin yang perlu ditekankan. Sekarang kan istilahnya capaian pembelajaran tuh. Iya betul. Dan capaian pembelajaran tidak tiap tahun kan, tiap 2 tahun kan JSD itu kan. Di matematika itu kelas 1, 2 level A. Kemudian ke 3, 4 level B. 5, 6 level C kan gitu toh Bu ya. Iya mungkin Pak. Di matematika begitu. Kebetulan. Artinya capaian pembelajaran itu bisa dicapai selama 2 tahun. Itu minimal. Boleh lebih dari itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Iya. Bebas di sini. Nah, tinggal bagaimana kita membekali anak untuk menguasai numerasi dan literasi. Karena tidak ada lagi ujian matematika. Asesmen nasional matematika gitu nggak ada toh? Tidak ada. Nggak ada. Asesmen nasional IPA juga tidak ada. Asesmen nasional bahasa Indonesia juga tidak ada. Adanya ya literasi baca dan literasi matematis atau numerasi ini. Melebur ya jadi satu ya Prof. Pertanyaannya tinggal mau nopo mboten panjenengan membaca dengan baik dan mengajukan pertanyaan untuk menjadikan anak mengerti. Mengubah mindset itu kepada teman-teman guru juga butuh waktu. Nah, seperti begini ini apa diajarkan juga di penggerak? Mohon maaf untuk Kota Pasuruan masih belum jadi sasaran, Bapak. Tapi saya sempat cari-cari juga, baca-baca juga. Oke, saya pengen panjenengan mencoba untuk membacakan sambil bertanya kepada muridnya. Siapa yang mau mencoba? Yang punya sekolah. Oke, monggo silakan. Gak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa mengacu pada soal-soal asesmen kemarin itu kali ya. Boleh saja, juga boleh. Apa saya close share ini? Stop share? Ada share. Ada stop share? Dan bacaannya, Pak. Nah, saya stop share-nya. Silakan yang punya bacaan mungkin.
Atau saya tambahkan lagi nih. Ndi wis anu nih. Iki kelas rada dhuwur ya, SD. Saya ambil dari PowerPoint-nya Bu Enda kalau nggak salah. Kalau misalnya kita mau ngajar kayak ini gimana caranya? Ada tulisan kandungan kalori pada makanan. Kemudian ada tabel-tabel ini. Gimana kira-kira membacanya kepada siswa supaya siswa itu menguasai konteksnya dengan baik lebih dahulu sehingga ketika diminta untuk menjawab pernyataan ini benar atau salah itu gampang. Gimana caranya? Berkelompok bisa enggak itu, Prof? Ojo dikongkon maca dhewe, diwaca gurune. Penyakit setengah ini kelompok lo tugas lain arek-arek diwaca. Sekarang bacalah gitu, gimana caranya membaca supaya anak-anak itu dengan mengikuti bacaan kita meskipun daring sekalipun itu anak-anak akan menjadi paham. Iya, memang agak sulit, Prof. Saya mencoba. Iya, monggo. Yang pernyataan itu ya, Prof? Semua silakan, Bu. Jangan soalnya dulu, Bu. Yang informasinya aja dulu, yang Ya, tabel-tabel sama ini. kita perhatikan dulu anak-anak ya. Kandungan kalori pada makanan. Perhatikan pada tabel yang ada. Gak gelem takut aja dengan pada makanan itu. Ya. Gak mau tanya. Senengannya nyeludur. Kalau saya tanya begini, Bu. Nah ini. Misalnya dulu saya tanya, kandungan kalori pada makanan. Kalori pada makanan. Apakah setiap makanan ada kalorinya ya? Nun sewu seperti begitu, boleh nggak? Ya, betul. Ya. Boleh nggak saya bertanya begitu? Sangat boleh, Pak. Memancing anak-anak, Pak. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Kaloriku yang apa tuh ya? Delok kalori, melihat kalori itu gimana caranya ya? Menjadikan paham nggak dengan bertanya seperti itu? Menjadikan anak terpikir, menjadikan pikiran yang semula diam saja menjadi berpikir gitu. Iya, betul, Pak. Iya. Jadi meskipun hanya sekedar kandungan kalori pada makanan, kita sudah memberikan pertanyaan yang mendorong anak berpikir. Dan dengan berpikir itu anak belajar. Betul nggak, Bu? Iya, sangat betul, Pak. Lah biasa dilakoni kang ngono kayak ekor lah. Biasanya boten ngoten. Langsung perhatikan tabel anak-anak. Padahal tabel anak-anak. Belumnya cenderungnya memberitahu, bukan bertanya. Okay. Penyakitnya guru-guru kita banyak memberitahu bukan bertanya gitu loh, Bu. Oke, sudah seperti itu. Tapi tanya seperti itu aja sudah banyak tambahan pengetahuan pada diri anak. Melekat malah itu. Oke, coba lagi pertanyaan berikutnya apa, Bu? Kira-kira makanan yang kamu makan setiap hari itu sudah jenisnya apa saja ya, anak-anak? Bu, Ibu, kemungkinan anak akan mengalami kesulitan menjawab soal ini karena apa, Bu? Iya. Kemungkinan, ini ada 4 pertanyaan, Bu ya. Ada 4 pernyataan nanti yang ditentukan benar salahnya itu adalah ya.
Kira-kira anak kesulitan menjawab soal ini karena apa? Kira-kira penyebabnya apa yang menyebabkan dia kesulitan? Paham tabel apa enggak? Belum tak Enggak. paham. Artinya kalau enggak paham tabel akan kesulitan enggak? Iya, Paham makna isinya dari tabel menyebabkan anak sulit apa enggak? Kalau dia tidak memahami isi dari tabel, bisa nggak paham nggak? Bisa nggak jawab nggak? Bisa salah menjawab nggak? akhirnya jawabannya hanya syukur nyentang gitu aja, Ya. Pak. Kemudian kesulitan menentukan di mana posisi barang di dalam tabel. Itu di kolom ketiga atau kolom keempat atau kolom ke-1 misalnya. Apakah kesulitan itu mengakibatkan juga anak mengalami kesulitan dalam menjawab soal numerasi begini? Iya, Pak. Nah, itu yang harus kita address di dalam membelajarkan gini. Kita harus arahkan kepada pembelajaran supaya anak tidak mengalami kesulitan. Kalau saya tanya sekarang, ada berapa kolom di sini? Di dalam Ada 4. ada 4 atau 6? Ada 8? Ada 8. Ada 8. 8. Kalau dikatakan 4 boleh nggak? Dikelompokkan hanya 4 saja. Boleh. Empat Kalau ini kelompok bisa. Boleh. Empat bisa. Nuwun sewu, saya bertanya seperti itu. 8 saya iyakan, tapi kemudian saya jawab, bisa dikelompokkan jadi 4 apa enggak? bisa. Bisa. Iya, bisa. Tetapi pertanyaan bisa dikelompokkan jadi 4 itu penting apa mboten? Penting. Mengajak Penting, Pak. berpikir nggak pada anak? Bisa. Sangat penting Ya, sekali. itu yang penting, Bu. Jadi pertanyaan yang mengajari anak berpikir. Kalau dijadikan 4 kelompok, kelompok apa saja itu yang ada? Ada kelompok sayur, Ada kelompok sayur, ada Buah. kelompok apa lagi? Buah, Buah, terus ada karbohidrat, protein. apa fungsinya tulisan sayur di situ? Di situ Apa ada fungsi? tulisan sayur, Pak. Untuk menyebutkan nama-nama jenis sayurannya mungkin ya. Iya. Kalau buah, Jenis buah, jenis buahnya. Kalau karbohidrat, karbohidrat. oh Bagian dari gitu golongan ya. protein. Nuwun sewu, bertanya seperti itu boleh Pak Anda? Sebagai guru. Sangat boleh sekali, Bro. Apakah Iya. itu dilakukan? Dilakukan itu, Bro. Sedikit dilakukan. Bolehkah enggak itu dilakukan di dalam pembelajaran kita? Harus tuh dalam pelajaran. Oke, coba sekarang itu berarti anak-anak sudah dengan demikian akan tahu. Kalau saya cari makanan tentang nasi di mana ya? Kolom Di karbohidrat. Nasi itu termasuk buah atau sayuran atau karbohidrat atau protein? Protein. Karbohidrat. Karbohidrat berarti di kolom keberapa kalau gitu? Kolom ketiga. Nah, dengan begitu kita akan membantu anak mencari tahu. Kalau urusannya dengan ini, itu di mana? Misalnya sekarang kita cari tempe. Tempe itu di mana? Tempe itu termasuk di karbohidrat atau protein atau buah atau sayur? protein. Protein. Berarti dengan begini nanti anak ketika menjawab soal nomor 1 ini, benar salah nomor 1, itu dia akan lari langsung ke kolom keempat. Iya, Bu, ya. Iya. Jadi begitu, bertanya itu setidak-tidaknya nanti akan berikan arah berpikirnya anak nanti jadinya. Maka dari itu jangan biasakan hanya sekedar bacaan julur aja gitu. Nggih. Berarti ada kalimat pemantik, pertanyaan pemantik. Nggak tahu lah istilahnya, nggak usah disebut kalimat pertanyaan pemantik jenengnya apa nggak apa-apa, yang penting takon ngono. Memang guru harus sangat-sangat aktif ini, Pak, aktif bertanya. Iya, betul, Bu. Jangan hanya CTL, Bu, nggak boleh hanya CTL, tinggal nunggu. Ini sekedar sharing, Pak, ya. Nggih, Makanya kemarin ketika anak-anak mengikuti ANBK dengan soal yang sebanyak itu 30 menit selesai, Pak. Iya. Ya kan? Resikonya bener ora. Belajar atau belum? Nggak tahu bener apa tadi kan salahnya. Apalagi ada anak yang punya pikiran, alah nggak ada nilai nih wae kok. Iya toh? Kalau anak menyatakan nggak ada nilainya nggak apa-apa. Gurunya kadang salah kafe nggak apa-apa. Pak. Ya, pengaruhnya untuk kenaikan kelas. Nggak ada pengaruh untuk kenaikan kelas juga. Ini juga berpikiran seperti itu, Pak.
Iya, Ada. banyak Bu. Iya. Iya, makanya kita sebagai guru kita harus apa namanya? Nah, Berpikir dengan oh, dia luar biasa. Ini gimana caranya menjadikan anak itu serius mengerjakan ANBK begini misalnya. Karena yang jelek nanti kalau jelek yang disalahkan bukan muridnya, salahkan gurunya. makanya kemarin ketika kami ngisi survei lingkungan belajar, itu rasanya sambil nangis. Banyak sekali yang tidak saya lakukan, saya tuh gitu. Oh, ya istighfar ya Allah, sekali yang tidak kita lakukan. Selama ini kita banyak terbelenggu dengan administrasi saja, Bu. Administrasi udah oke, dianggap oke. Ya. Kemudian tahu isinya apa enggak? Misalnya saya tanya nomor 1, baris pertama kolom pertama ini. Di bawah kata sayur ada tulisan apa itu, Bu? 1 mangkuk kecil sayur berkuah dalam kurung 100 gram. Ngerti maksudnya enggak, Bu? Iya, Pak, paham. Anak-anak ngerti enggak maksudnya? Anak belum mungkin, Pak. Nah, itu perlu nggak kita menjawab supaya anak itu beri pertanyaan supaya anak itu tahu maksudnya? Iya. Iya, sangat perlu. Harus, menurut saya harus. Tetapi kita sebagai guru jarang melakukan itu, jarang bertanya. Menurut saya ini kan bisa juga daring toh? Iya. Nggak bisa dengan daring begini loh. Kalau saya tanya 1 mangkuk kecil sayur berkuah, itu sayurnya ada kuahnya apa enggak? Ada kuahnya. Ada kuahnya. Kuahnya di wadah apa? Mangkok. Mangkok. Beratnya berapa? 100 gram. 100 gram itu termasuk mangkuknya atau tidak? Bukan. Isinya saja. Nggak tahu kita. Ya. Tapi dengan begitu kita anak mikir loh, Bu ya. Iya. Ada mangkuknya itu masuk apa enggak? No, kalau misalnya lihat tempe, Bu. Tempe di kolom keempat itu. Itu baris keempat juga ya? Iya. Apa itu? 2 potong sedang tempe dalam kurung 50 gram. 2 potong sedang tempe. 160. Itu 50 gram itu berat ya? Berat ya? Kalau fisikal jadi massa itu. Berat ya? 50 gram. 50 gram itu untuk 2 potong tempenya kah ataukah untuk setiap potong tempenya? 2 potong. 2 potong, Pak. 2 potong untuk 1 potong? 2. 2 potong, Pak. 2 potong sedang tempe. Bisa 2, bisa 1. Walaupun dipisah sama aja beratnya. Ya enggak toh, itu kan bisa ditafsir 2 tempe masing-masing 50 gram bisa 2 itu masing-masing 25. Itu 1 potong gambar ya, 1 potong gambarnya tuh. Dari sini kan gurunya asik ya. Emang kita lihat kayak gini aja, ibu-ibu sama bapak-bapak berdebat kan ya. Nah, yang misalnya saya jadi gurunya tinggal dengarkan, lihat aja. Oh ini sama ini berdebat ini. Di apa namanya? Di kandungan di bawah pernyataan ini. Pernyataan ini kandungan kalau pada 4 potong tempe 50 gram. Salah ini. Oh, berarti bisa masing-masing Pak itu. Ya, artinya kita membacanya gini seperti ini perlu nggak dibaca bersama juga? Iya. Supaya kelihatan kita tidak jelas di sini maksudnya itu 1 potong itu masing-masing 50 gram ataukah 2 potong 50 gram. Kemudian kita lihat di sini ada 4 potong tempe. Oh, berarti maksudnya ini masing-masing potong 50 gram. Oh iya. Iya toh? Iya. Nah, nuwun sewu. Membaca begini perlu dibiarkan saja kepada anak didik kita. Jangan, Pak. Jangan. Nanti malah menyesatkan ini. Ini kita sudah praktek ini, Bro. Kenapa? Hari sebagai gurunya, saya sebagai muridnya ini. Iya, saya tadi lihat apa namanya Pak Mursidi sama Bu Hamidah
apa namanya engkel-engkelan saya jadi Engkel-engkelan. Wah, berarti ini proses apa namanya berpikirnya berjalan berarti. Gitu toh. Jadi penting nomor boten membacakan soalnya, Iya, Pak, membacakan penting. apa namanya Penting. ini, Perlu. kemudian mengajukan pertanyaan kepada anak supaya anak itu mikir. Perlu nomor boten? Iya, Pak. Sangat Bisa dilakoni ora? Insya Allah. Ini Iya. sangat kita Berarti Prof kalau dari apa pernyataan itu 4 potong tempe itu bisa jadi sama dengan 2 potong tempe yang sedang tadi itu. Nah, itu kan kadang yang tidak dipahami oleh anak-anak itu. Iya. Akhirnya apa dianggap 4 itu dihitung 2 kalinya dari yang 2 potong Iya, tadi itu, betul. sehingga Betul. dikalikan 2. Sehingga yang benar yang mana kita nggak tahu di sini. Mungkin perlu belajar Pak dari aturan caranya menulis berat dengan banyaknya potongan begini. Yang itu mungkin tidak ada dalam buku teks, mungkin ada di dalam buku sumber yang lainnya. Gitu Pak ya. Siap pokoknya setiap saat belajar yang namanya guru juga. Prof, ada Oke. pertanyaan saya, Prof. Monggo. Yang Aku baru bisa barusan jawab juga, itu, loh. yang tempe barusan itu, Prof. Iya, sudah. Ini. Itu soal semacam ini ya. Ini kan bukan matematis praktis ya. Maksudnya yang hitung, yang apa. Ini semacam ini maunya itu kan bernalar ya. Betul. Menalar. Itu kegunaannya anak itu ini kan capek anak itu. Maksudnya istilah ANBK kemarin itu ya benar tadi pengalaman itu tinggal centang-centang aja mereka ya. Jadi untuk waspada kayak gini apa ya, anak itu fokus mengikuti alur benar-benar itu mengarahkan ke situ, menuntun ke situ itu dengan cara apa ya, Prof? Aku kira Mas, masing-masing murid sendiri-sendiri loh. Masing-masing gurunya ya dengan sendirinya harus tahu muridnya kayak ngopo. Saya nggak punya ilmunya bagaimana caranya menjadikan. Tapi kalau dengan model tanya jawab seperti ini, intensif begini, bertanya jawab seperti ini, kira-kira anak itu paham dengan baik enggak? Lama-lama paham. Gini, Prof. Iya. Ya di komplain saya, Prof. Saya pernah gini. Ayo udah dipanggil saya Mister. Ayo udah Mister, kelamaan katanya gitu. Ya itu kan kelamaan dulu, langsung kan. aja dong. Langsung dulu toh masih ujiannya, masih ujian matematika, IPA, bahasa Indonesia gitu toh. Iya. Dulu gitu. Dan sekarang kan sudah tidak ada itu. Jangan lari kepada yang dulu saya. Jadi mereka tuh maunya cepat, jelas, nggak Ya, resikonya, bertele-tele. iya memang dulu kita orientasinya kebanggaan kita kepada cepat tepat Pak, bukan cerdas cermat Pak. Sekarang kalau Bapak mau mengarahkan kepada begini, karena ini tuntutan ujian nasionalnya begini, Bapak masih mengajar cepat tepat atau enggak? Tidak, Pak. Nggak bisa cepet-cepetan. Kalau main ngajar cepat-cepatan itu ya berarti Bapak menyengsarakan anak. Meskipun mereka tidak ketahuan nilainya sama sekali, tapi ya tetap aja nggak bisa. Nah, nalarnya tidak terlatih. Tidak terlatih. Kalau nalar yang orientasi kita sekarang ini mengajar nalar anak-anak, ya harus kita ajar begini Pak, pelan-pelan gini Pak. Jangan hanya mengajari pengetahuan. Bapak Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan mengatakan bahwa ketuntasan sudah tidak penting lagi. Nah, iya. Itu, Pak. Kemudian, iya. Pembelajaran yang penting adalah pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan karakter pelajar Pancasila. Iya. Di antaranya berpikir kritis. Nah, orang yang berpikir kritis, seperti tadi ini, menanya secara detail itu adalah berpikir kritis. Lagi sekian terserah melaksanakan pembelajaran cepet-cepetan ngono ikuti pendapatnya wong kurang ngerti ataukah mau berubah gitu aja. Pilihan ada di tangan sampean. Berarti kalau seperti ini Prof, apakah masih perlu KKN itu? Perlu apa?
apakah masih perlu KKM kalau sudah belajarnya Nggak ada, seperti Pak, KKM iya, sekarang, Pak. harusnya kan sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada. Kalau mengikuti kurikulum yang baru, sudah nggak ada lagi KKM itu. Ada. Ini Prof, mungkin saya juga Prof, bertanya ini Prof. Iya, silakan saja. Memang seperti itu yang diharapkan, yang kita harapkan semuanya. Okay. Yang harus dirubah ini bukan hanya mindset gurunya saja dalam melaksanakan proses. Iya, termasuk orang tuanya juga. Masyarakat juga, Prof. Iya, betul. Masyarakat kita dan orang tua itu masih ukurannya pada nilai. Iya, betul ya. Ya, Tapi ada nilai toh, Bu? Iya, tetap ada nilai tetap ya, juga. Nah, nilainya itu dari AKM kelas. Iya, betul. Bukan dari AKM nasional. Iya. Ya, tapi pada umumnya masyarakat itu masih berpatokan pada apa ya? Betul. Saya setuju. Tinggal sekarang bagaimana sekolah itu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa yang penting sekarang itu adalah kemampuan berpikirnya anak. Kenapa sekolah harus bisa menjelaskan kenapa kok berpikir, kok tidak berhitung-hitungan? Nuwun sewu, kalau saya mengatakan hitung-hitungan itu gampang. Sekarang nelfon nang komputer iso ngomong aja jawabnya ono kok. Iya, betul. Gitu? Iya. Nggak perlu kita pintar-pintar hitung-hitungan. Yang penting bagaimana memanfaatkan hitungan yang ada, memaknai maksud hitungan itu sepentingnya. Itu loh, berarti itu berpikir yang paling penting. Ya, bagaimana meyakinkan cara sekolah itu harus cari cara untuk meyakinkan bahwa harus begini. Dan jangan mengatakan itu karena perintah dari pemerintah gitu, tapi karena hasil penggalian. Hasil penelitian. Dan itu yang harus dilakukan ya. Nggak ada kata terlambat lah. Nggak ada. Misalnya ini lagi. Bisa dibaca? Monggo, Mas sing lanang sing baca. Saya, Pak. Silakan. Bagian kiri aja. Dibaca, Mas. Dalam pertandingan olahraga panahan, skor perolehan dihitung berdasarkan papan sasaran seperti gambar berikut. Pada babak final, Tono ini lanjutan ya, Pak? Iya, silakan. Bocor ini misalnya bocor nang murid kau yang ngopo ngono tok ae. Oh, ada murid praktek ya, Pak? Ya dipraktekkan ngajar. Kalau jenengan ngajar ke murid gimana caranya bacanya? Oh, nggih. Anak-anak, ini ada gambar sasaran panahan. Ada berapa gambar? Ada berapa warna di sasaran tersebut? Ayo. Biru. 4. Ada berapa? Biru, kuning. Oh, bagus. 5. Ada berapa, Bu? Ada berapa? 045. Oh, pintar. Warna apa yang paling besar tuh, Bu? Biru, Pak, yang paling besar. Karena di pinggir sendiri itu, Pak. Ya, ungu paling besar. Baik. Dari sasaran ini yang dituju warna apa, Ibu? Yang biru. Warna apa, Nak? Oh, bagus. Angka berapa? Angka 5. Bagus. Jadi sasaran utamanya angka 5 atau biru. Nah, sasaran utama itu apa toh, Pak? Gimana? Sasaran utama itu apa, Pak? Kok ada sasaran utama? Muridnya kurang ajar. Pak Guru, saya belum pernah bermain panahan. Gimana caranya supaya saya bisa mencapai dapat nilai yang paling besar itu, Pak Guru? Bagus. Ya, nilai paling besar itu yang mana maksudnya? Ya, sasaran Pak Guru. Sasaran dari ini ya. Nah, pada babak final ini Tono dan Sahul diberi kesempatan memanah 10 kali. Gitu ya. 10 kali. Setelah memanah sebanyak 9 kali diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, lihat pada tabel ini perolehan dari atlet Tono dan Sahul. Menurut kalian perolehan sasaran
yang diperoleh oleh Tono yang warna biru itu adalah sasaran utama. Jadi Utama nilainya mana? paling Utama. sasaran paling penting, paling penting. Ya semua penting itu. Oh, penting. Iya semua penting Pak Guru. Oh iya, ini enggak, yang paling besar ini nilainya itu warna biru. Warna biru. Nah, jika atlet tersebut memanah anak panah nancap ke warna biru, berarti dia adalah memperoleh nilai yang paling besar. Nah, jika dilihat dari tabel tersebut, penyakit ngandani. Kan iso dengan pertanyaan toh, Pak, daripada memotivasinya muncul. Iya. Ya, kalian anak-anak, kalian dengar dulu ya. Nah, menurut kalian siapa dari atlet ini yang memperoleh nilai yang paling besar yang warnanya biru? Sahrul. Yang paling banyak. Sahrul. Kurang apik pertanyaan nih. Nuhun sewu ya. Kalau misalnya saya baca begini, dalam pertandingan olahraga panahan, skor perolehan dihitung berdasarkan papan sasaran seperti gambar berikut. Perhatikan, terus gitu. Perhatikan. Oke, inilah gambar sasarannya berarti. Ada apa saja di situ ya? Ada tulisan apa saja? Biru, kuning, Ada tulisan merah, hijau, ungu. kuning, ada merah, ada hijau, ada ungu. Kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksudnya Apa maksudnya apa? Maksudnya apa? Angka 1, 2, 3, 4, 5 itu? Skor itu, Pak. Oh, skor. Skor maksudnya gimana? Skor 1 apa artinya? Berarti tanahnya menancap pada ungu, warna ungu. Oh, gitu. Iya. Skor 2? Anak panahnya menancap pada warna hijau, Pak Guru. Oh, gitu. Kalau kuning? Kalau kuning? Kalau kuning, dia mendapatkan skor 4. Oke, kalau sekarang nancapnya itu tidak pada kuningnya, tidak pada hijaunya, tidak pada birunya, tapi pada lingkaran hitam itu. Antara kuning dan biru itu. Berapa skornya? Nilai. Tidak dapat skor, Pak Guru. Oke, dapat skor. Kok bisa? Dia nggak pas di tengahnya itu. Ya mungkin 1,5. Apa enggak 4,5? Antara batas 1 dan 2 ya. Ayo. Kan ada batas 1 dan 2. Ya mungkin dapat 1, berapa atau gitu. Kalau pada hijau. Dengan bertanya begini, anak-anak menjadi lebih memahami makna dari papan sasaran ini enggak? Iya. Iya, Pak. Kalau saya tanya, ada mungkin kemungkinan dapat skor? Mungkin kalau ada kesepakatan. Mungkin kalau ada kesepakatan, kapan Kak? Kapan kira-kira kalau dapat skor 0? Kalau tidak menempel pada papan semuanya. Papan sasaran ya? Iya. Oke, baik. Jadi kalau tidak kena papan sasaran, kita beri skor 0 ya? Iya. Oke. Dengan ngomong-ngomong seperti boleh, Pak? Boleh. Boleh, harus Pak. itu, Pak. Nggak harus menjelaskan, toh? Iya. Dengan bertanya saja boleh, toh? Memancing anak untuk berpikir ya, Pak. Nggak harus kaku ya, Pak ya? Nggak harus kaku, formal gitu. Oke. Membuat pertanyaan kayak gitu itu loh. Oke, lanjut ya. Coba sekarang, pada babak final, Tono dan Sahrul. Siapa Tono dan Sahrul ya? Serta Pak Guru. Serta ya? Ya. Diberi kesempatan memanah 10 kali. Oh, 10 kali. Iya, 10 kali ya? Iya. Jadi tidak mungkin 11 kali? Mungkin juga Pak Guru, kalau pas panahnya patah terus dia suruh ngulangi lagi. Kalau patah apa enggak termasuk 0 itu? Panahnya patah kok Pak Guru, dia suruh ngambil lagi, mungkin suruh ngulang lagi. Oke, setelah memanah sebanyak 9 kali, diperoleh hasil seperti tabel berikut. Oke, maksudnya
biru, Tono itu 1. Apa artinya itu ya? Tono dapat skor 5. Nggak ada skor 5 di situ. Artinya angka 1 itu apa artinya angka 1? Dia 1 kali menancap pada warna biru. Oh gitu. Kalau Ya, yang kuning 2? 2 kali menancap pada warna kuning. Oh Tips gitu. terlu. Terlu Kalau 10. 10. berapa kali Iya, betul. jumlahnya ini? 10 kali itu. Tono 10 kali, Pak. 9 kali. 9 kali itu ya? 4. 1, 2, 1. Oh iya 5 deh, betul 9. Oke, Ya, 9 kali ya? Yang Sahrul juga 9 juga kali. 9 kali juga. Oh, 9 kali. Ya. Nah, dengan bertanya jawab begini, pemahaman kepada konteks soalnya paham Anda? Paham, Baik, Pak? Pak, enggak? Baik. Lebih baik, toh? Iya. Daripada dijelaskan, takono kok sih. Senengane jelas tuh, kalau kali lo nih kan jelas tuh. Nggak mantep, Pak. Nah, katanya kalau tidak menjelaskan guru itu belum mengajar katanya. Pak. Iya betul Bu Sil. Nggak yakin deh. Nggak yakin ya muridnya pinter ya. Aku ngajarin jenengan orang yang gini. Iya toh Pak. Iya, Saya nggak ngajari, nggak merasa ngajari saya. Kasih contoh. Saya udah pengawas iso kayak gini apa udah. Enggak sempat, Pak, pengawas. Tak seperti itu. Sempatnya opo pengawas itu rektor cara. Jangan lagi administrasi saja. Aduh, susah kacau. Lihat pengawas kok tuh SPRPP di ono tuh. Segera bertobat itu. Makanya ketika ngisi survei lingkungan belajar itu, Pak. Pengakuan dosa ya, Bu. Begitu iya, Bu. Istighfar, Bu. Kalau begitu yang menang Tono ya, Pak ya? Nggak tahu. Pertanyaannya apa? Mana? Ini kan kalau dilihat ini 9 tembakan kan ya, 9 tembakan. Ya, sama-sama Tono 9. 26. Sahrul ya, 25. Iya. Iya, untuk 9 tembakan, 9 kali kesempatan itu Tono yang menang. Apakah mesti Tono yang menang? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Kok iso belum tentu? Ya, Kan misalnya nilainya Tono, banyak kan Tono. misalnya skornya nggak kena sasaran, luput, kena angin, 0 loh. Kena manitiane. Kena panitia. Sahrul kena angko biru hijau, menang. Ya toh? Iya. Bisa gitu aja. Oke. Jadi ketika ditanya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah enak anak-anak itu paham maksudnya. Oke. Ini kan Kecuali terus kalau mengambil kesimpulan ya Pak ya. Betul tadi. Kecuali anaknya kalau nggak bisa baca. Terhadap saya dengan yang ke-10 dilakukan oleh Sahrul dan Tono. Kan masing-masing anak masih punya kesempatan 1 kali mana. Bisa juga nanti Sahrul yang menang atau Tono yang menang. Iya. Kemungkinan Tono bisa masuk ke biru, Sahrul ke 1 ungu, berarti tetap yang menang masih Tono. Pertanyaannya bisa begitu nanti. Kapan Tono mesti menangi? Misalnya, kapan Tono mesti menangi? Kapan Tono menang? Kan? Bila Sahrul tembakan ke-10 dia tidak mengenai sasaran melenceng dan Tono mengenai warna biru, Tono menang. Nah, misalnya Tono ngomong, kalau Tono mengenai angka 5, biru, warna biru. Ya Tono menang, Pak, karena dia skornya 25 tambah 5. Kalau Sahrul melecet ya Sahrul kalah, wis. Nah, ya itu logikanya begitu, penalarannya begitu bagus tuh, Bu. Betul. Dia tidak menjawab kalau misalnya Tono lebih menang 2 angka, misalnya enggak harus, cukup Tono biru mesti menangi. Bagus nggak pikiran anak kalau begitu? Cocok. Iya, itu yang pikirannya itu yang diperlukan sekarang, Bu. Matematikanya itu digunakan. Jika panah Sahrul sasaran biru dan panah mengenai sasaran lingkaran kuning. Kuning 4. Ya. 30. Iya. Sama. Ya betul. Ini nomor 1 betul. Silakan saja. Sekarang lagi ini.
Angel-angel rek. Ini gurunya sambatan angel ini. Guru sama tanahnya. Oh, istirahat ya. Ngono lagi timbak saat itu. Nah, dengan begini kita menjadi sadar, oh ngajarin numerasi itu gak angel, tidak susah, tetapi juga tidak gampang. Seperti ini sekarang. Mira ingin membeli makan siang secara online. Artinya Mira makan siang secara online itu apa artinya? Ya beli makanan dulu, Pak. Tidak langsung datang ke warung, dia di rumah Iya, saja. tidak datang secara tidak datang ke warungnya. Betul. Dan mentraktir 4 temannya. Ada berapa teman yang ditraktir? 4. Berarti dengan Mira berapa orang jadinya? 5. 5 orang. Menu yang akan mereka pilih seperti pada gambar di samping. Gambar samping yang mana itu tuh? Oh, itu ada 2 ya. Bakso. Ada 2, ada 4, ada 2 ya. Makanannya ada 2 aja. Yang satu apa? Bakso urat sapi. Yang satunya mie goreng ya. Bakso mantap dan mie enak. Oh, nama tokonya ya itu ya. Iya. Bukan, Pak. Nama baksonya. Artinya itu berada di 2 toko yang berbeda kan? Iya. Toko yang berbeda, Pak. Toko yang berbeda. Iya. Kenapa berbeda? Yang satu bakso mantap, yang satu Ya mungkin bakul baksonya nggak jual mie, Pak. mungkin ke tempatnya sama. Mungkin. Orang jual bakso dengan orang jual mie itu berada di tempat yang gerai yang sama, mirip saja, berdekatan saja. Bisa seperti itu. Bisa Bisa. aja kan ya? Di Puja Jadi, Sera mungkin ya. Dengan bertanya seperti ini, literasinya anak juga bertambah apa enggak? Sangat. Tambah. Iya. Mira mempunyai 2 kupon yang dapat dimanfaatkan salah satu kuponnya. Ya. Artinya berapa kupon yang dia miliki? 2. 2. Yang bisa dipakai dua-duanya atau hanya salah satu? Satu saja. Hanya salah satu. Nah, kita kalau nggak ditanya begitu, anak itu menyelutur loh ya, baca aja. Kadang-kadang Iya, nggak saya ngerti. aja nyeludur apa macamnya Mira. Oke, sekarang yang di berikutnya. Jika Mira mempunyai uang 70.000, maka jenis kupon yang mana dan makanan apa yang sebaiknya dipilih Mira sehingga uangnya cukup? Apa permasalahannya ini? Dia harus mentraktir 4 temannya Iya, dan dia harus sendiri, 4 berarti temannya. 5 orang. Duit mau 70.000. Beli Berarti kan makanan kudu ada 5 jenis makanan Iya. berarti Uangnya harus hanya cukup. 70.000. 70.000. Terus kemudian ada kupon juga yang bisa digunakan untuk diskon makanan ya. Di Iya. kuponnya itu tidak jelas berapa nominalnya. Kuponnya ada keterangan nggak? Maksimal ada gitu loh, potongan Ada, kupon 1 dan kupon 2 ada kan? 40%. Maksimal senilai 15.000. Ya, kupon 1. Di kupon 1 mananya apa ini? Oh iya. Ada ini. Senilai 15.000 dengan minimal pembelian 40.000. Potongan 40%, maksimum sampai senilai 15.000 dengan minimal pembelian 40.000. Jadi kalau pembelian 30.000 pasti dapat diskon nggak? Dapat potongan nggak? Nggak dapat. Iya. Dapat potongan kalau beli 100.000, dapat potongan apa nggak? Dapat 80%. Mungkin nggak mereka membayar 100.000? Nggak bisa, Pak. Uangnya mau 70, sing 30 utang lah. Iya. Seperti begitu bertanya boleh nggak? Boleh, Pak. Ditanya begitu anak-anak itu. Halal ditanya begitu. Jadi supaya anak-anak itu memahami dengan baik. Kalau misalnya 40%-nya itu dia belanja sampai 60.000, 40%-nya berapa? 24.000. 24.000. Kalau dapat diskon, jadi dia belanja 60.000 ya. Kemudian dapat diskon 24.000. Dibayarkan berapa sisanya? Dari 60.000 itu. 46. 24. 36. 36. Ya, dipotong menjadi 36 atau 45 kembalinya? Bayarnya 36. Bayaran 45 enggak? 6. 36, Pak, bayarnya. Bayaran berapa?
30, tinggal bayar 36.000 kan tadi 60.000. Dapat tahun 25. Coba sekarang 24. pilihan nomor 1, Bu. Soal nomor 1. Membeli 3 mie goreng dengan memanfaatkan kupon 1 dan membeli 2 bakso. Kalau 3 mie goreng itu Mas hasilnya berapa? 30. 5. 345. 45 bisa dipotong, Ya. bisa diskon nggak ini? Bisa. Oh, Bisa. bisa pakai yang mana? Pakai yang pertama. Kayak yang potongan 40%. Kalau 40% berapa? 45 dari 40%. Hitung matematiknya gitu kan? Iya. Iya, 45. 40% dari 45. 18.000. 18.000 terlalu besar kan? Kan maksimal hanya 15.000. Iya Bang enggak? Iya. Nah, potongan itu kalau pakai kupon 1 maksimal 15.000 potongannya. Kalau 18.000 nggak boleh. Iya kan? Iya. Nah, kayak gini-gini ini menurut saya ditanyakan kepada anak nopo saya nopo mboten. Saya, Pak. Pramila menika saged to panjenengan mengajar dengan mengajak dengan anak Insya bertanya Allah, ya begini. Allah, ampuni dosaku. Ya, selama ini ternyata kita ya kayak iso-iso ngulang tapi ternyata salah. Aku segera tahu ngulang SD iso koyo Ngono kok Pak Azhari itu lo nggak bilang dari dulu gitu loh. Ini kes pensiun lagi dikandani itu soalnya kadang akeh. Kapan pensiun? Kadang-kadang dengan kandani Ya, gini Busir. bener kamu. Busir. Busir mana sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi nih soal lain-lain. Jumlah terpapar COVID. Berapakah banyak penderita COVID yang dinyatakan sembuh pada tanggal 23 Mei 2020? Teksnya itu stimulusnya hanya berupa tabel, berupa gambar gini ya, grafik. 23 Mei, itu update-nya tanggal 24 loh, Pak. Lagi, berarti itu ada keterangan naik atau turun nggak? Enggak ada, cuma sembuh. Sembuh, meninggal, positif. Padahal itu update-nya 24 Mei. Jadi ditanyakan tanggal Ini 23 apa artinya, Mei. Simbol ini apa artinya? Itu apa itu? Naik. Naik. Kita tahu. Satu hari Ya sebelum itu. naik 153 berarti Bertambah, sebelumnya itu bertambah. kurang dari Bertambah. 5.422 sembuh misalnya. Itu artinya, jadi membaca begini itu harus dibaca juga pelan-pelan. Apa gitu artinya ya. simbol ini? Simbol ini naik artinya. Naik 153. Gitu. Berarti sebelumnya, satu hari sebelumnya itu 5.402 dikurangi 153 kan gitu mestinya. Aku udah bingung loh. Kan yang sembuh 5.000. Sembuh 5.402. Ya. Itu artinya ada kenaikan sebanyak 153 orang dari hari sebelumnya. Oh gitu. Nggih. Artinya membaca tabel, membaca data begini pun perlu dilatihkan, mboten? Iya Pak, gitu. Saya aja baru tahu kok. Dengan bertanya apa maksudnya ini, gitu misalnya. Oh gitu ya, iya. Iya. Tanda ini apa artinya ya, misalnya. Carilah informasinya itu, gitu loh Bu. Iya, Kalau enggak ya enggak akan ngerti, hanya tulis angka itu. Kan sering kita hanya peduli pada angkanya saja toh. Iya. Iya, tapi nggak tahu maksudnya. Maksudnya apa itu? Iya, itu yang susah kita ini. Nah, dalam matematika sekarang, numerasi sekarang itu ini gini-gini, informasi gini-gini ini yang dimanfaatkan. Pak As, Pak Sari, itu nanti PowerPoint-nya ini soalnya boleh saya minta Pak, guruku tak belajaran Mbak, aku tak sinau juga. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih. Saya ikhlas kok, apa namanya. Ya. Untuk kepentingan bersama saja kok Bu, kita Pak. memajukan bangsa Indonesia Bu. Amin, amin. Yeah. Kalau sekarang yang ini, nikmat fried chicken, enak fried chicken. Paket A 30.000 isinya apa ini? Ayam. Ayam dan
ST. sama ST. PPN ada PPN 110%. 10%. Paket Ini kan asli begini-gini tuh biasa tuh. Iya. Oasi diminta membantu ayah menyiapkan paket makan siang yang akan diberikan pada penduduk sekitar rumahnya yang kekurangan. Wow, hebat gitu ya. Berarti orang tuanya ini atau Sosial. ayahnya itu sugih berarti ya. Sosial, Apian ya. Pak, bukan suke. Sosial. Apian ya. Ya. Dia menyiapkan paket makan siang. Jadi memberikan makan siang pada penduduk sekitar rumahnya. Penduduk akeh ora iki sebelah iki. Ya, bisa titik. Wati melihat brosur paket makanan di 2 tempat restoran cepat saji, yaitu Nikmat Fried Chicken dan Enak Fried Chicken secara online. Jika ayah memberikan uang 160.000 dan ingin membuat 5 paket makanan siang yang sama berisi minuman, nasi, dan paling sedikit 2 potong ayam, maka saran apa yang bisa diberikan Wati kepada dia? Wow. Ini bagus kan soalnya? Nah, ini juga guru kita harus belajar ini. Apa maknanya nih? Kalau saya baca di situ, Prof, muatan pelajar Pancasila muncul di situ. Begitu ya? Misalnya itu apa? Memberi Dia itu ya. menyiapkan paket makanan siang untuk diberikan pada penduduk sekitar rumah Ya. yang kekurangan. Nah, misalnya saya bisa bertanya kepada anak-anak, kira-kira ayahnya Wati ini kaya apa tidak? Ya. Nah, kemudian apakah ayahnya Wati ini orang yang baik apa tidak? Misal juga gitu ya. Sehingga di sini apa namanya? Sila pertama Pancasila bisa kita masukkan di sini, gitu loh. Sehingga yang penting pertanyaannya jenengan aja arahnya. Pak Nyun Sewu. Tapi kan kalau pertanyaan tadi dijawab kaya apa tidak, saya kok kurang sreg ya. Karena maaf yang berpendapat kan boleh. Kalau menunggu memberikan ke orang lain kan tidak usah menunggu kaya. Kalau aku miskin nggak kaya-kaya kan aku nggak kasih orang. Nah, maksudnya gini Bu, apa namanya, kita memberi penguatan ke anak-anak. Kan kita tanya ke anak-anak, kira-kira ayahnya Wati ini kaya apa tidak? Oh, jangan kaya. Nah, disinilah kita memberi penguatan. Apa iya apa namanya orang tuanya kaya? Kalau misalnya dia misalnya penghasilannya sederhana, tapi dia mau sedekah bagaimana? Sedekah itu cocok. Tidak perlu menunggu kaya. Nah, di situ kita kasih penguatan sehingga sila ke-1 masuk di sini. Ngandani menaik kulaan. Sehingga muatan karakternya masuk di sini. Ya Pak, ya aduh ya. Rasa berdosa ini kayaknya. Saya kirim Bu ya, filenya saya kirim filenya ke grup wise. Ya. Terima kasih Pak. Itu memahami stimulus dalam numerasi. Ya, matur nuwun Pak. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan amin. Manfaat. Amin. Dunia dan akhirat tadi. Amin. Jadi tetap doa. Udah berdoa tak? Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Ada pertanyaan dari panjenengan sekarang? Saya nggak mau panjang-panjang, nggak mau lama-lama acaranya. Hanya segini saja. Kalau kebetulan ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, ya kita akhiri cukup sekian. Mohon izin ya Pak Prof. Untuk soal-soal, maksudnya contoh soal tadi, saya bermaksud untuk paling nggak kasih ke guru-guru gitulah. Mohon izin untuk saya bagikan ke teman-teman. Maksudnya saya beri contoh untuk mengupas ilmu gitu. Yang berasal dari saya kalau dianggap itu baik, mengembangkan pendidikan Indonesia lebih baik, silakan saja Bu, nggak usah izin ke saya. Terima saya nggak ada hambatan. Pak, kalau bisa sekali-sekali kita juga harus bertemu kayak gini berikutnya Pak. Berarti tidak cukup hari ini saja kan Bu ya? Kalau Pak ada waktu diundang gitu online ini. Iya, tapi ilmu kan nggak banyak Bu.
Itu ilmunya enggak banyak, sedikit, tapi nalarnya banyak sekali gitu. Itu kan tergugah gitu. Oh, ternyata bertanya itu harus begini. Oh, ternyata Kita sudah pernah ikut kegiatan semacam ini ya Bu ya, tentang literasi, numerasi, tapi tidak seperti malam ini yang Prof jadi gurunya. Masa sih? Padahal yang dibahas hanya berapa slide tadi itu, tapi mantap Nggak sekali. banyak. banyak pelajaran. Nggak perlu aneh-aneh. Perlu aneh-aneh sedikit tapi mantap dan lebih banyak nalarnya. Kita coba ya Bu ya ke guru-guru kita ya Bu. Ya dicoba kita tahu kekuatan dan kelemahannya apa gitu. Iya Bu, iya. Bisa tahu. Sekalian penebusan dosa Bu ini. Terus Bu Sundari nanti. Iya Pak Busir, ya Allah. Oh, rasanya penebusan dosa benar Busir. Ini loh manfaatnya ya kalau kita ketemu orang-orang pintar gitu. Kita kan kadang merasa aku udah bisa, tapi ternyata kita masih sejauh banget gitu. Ya Allah, kita nggak boleh sombong gitu ya Pak ya. Iya, memang hidup itu begitulah Bu, indah. Iya. Mas Arief gimana Mas Arief? Cukup. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, monggo ditutup dengan doa semoga ilmunya barokah. Apa kesan sampean? Alhamdulillah tercerahkan dengan seperti ini. Yang semula saya masih belum paham bagaimana cara mengajar numerasi karena basic saya kan memang di bahasa Indonesia ini Prof. Jadi lebih kalau di literasinya insya Allah saya masih bisa mengajari, tapi yang di numerasinya ini yang betul-betul butuh banyak suplemen untuk mengembangkan. Ya, dan saya sepakat dengan Bu Pindari, mohon izin dari doanya Nang PPG nggak itu ya? Tidak ada. Nang PPG nggak itu ya? Tidak ada. Nggak ada gitu. Mas Mursidi, Mas Mursidi gimana Mas Mursidi? Iya Prof. Apa Mas? Sangat dahsyat sekali Prof. Oh dahsyat. Dahsyat. Itu kemarin itu kebetulan saya proktor, kemudian juga wali kelas kelas 5 ya. Juga proktor kecamatan, juga narasumber AKM ya. Saya berikan gini aja, mentahnya aja Bro. Anakku. Tapi saya kira duit toh. Hah? Saya kira duit kan ya ilmu ini dengan gampang ini toh. Iya, ya itu Bro. Setelah saya bedah dikit, tanya, kelamaan Pak, kelamaan. Jadi bosen mereka. Satu soal aja udah lama nih Pak. Nuruti bukan itu Pak. Yang penting mengembangkan mindset-nya itu bahwa yang kita kembangkan adalah logikanya, penalarannya, berpikirnya. Nah, saat pelaksanaan AKM itu, ANBK itu kan ada waktu juga. Iya, pasti. Di situ yang ini mereka kan nyampe separuh gitu melaksanakan siswa yang benar-benar itu loh kok habis kan itu akhirnya kan salah juga gitu. Iya, nggak apa-apa untuk tahap awal dalam pembelajaran begini lama begini, nanti setelah sering kali dilakukan lancar Pak. Sudah menjadi kebiasaan kan akhirnya. Kalau belum pernah sama sekali ya nggak, kebiasaan juga nggak ada, ya ilmu ini nggak ada. Iya sih Prof. Jadi kesalahan saya tadi itu mempredel memberi pemantik, bertanya. Di situ kan kita saya pribadi itu distract misalnya. Nah, ini anak-anak gambar bagaimana menurut kalian? Itu aja kan umum ya. Kurang detail ya pertanyaannya ya. Kurang detail. Ya, jadi di breakdown satu-satu, di breakdown dikit-dikit, pemantik ya, pemantik gitu ya. Gitu.
Nah itu kan bagaimana menurut kalian nih gambar ini? Ya, hal satu ini bagaimana kan gitu aja. Tidak secara mendalam, mendetail. Ya kan tadi Prof kan detail sekali itu. Mudah-mudahan insaf nanti ya. Iya. Bu Hamida gimana Bu Hamida? Iya Bapak. Oke. Ya, mudah-mudahan dari ini tidak hanya untuk kita sendiri ya Pak ya. Mudah-mudahan yang di atas kita dari pengawas, dari dinas pendidikan juga. Oh jangan ngarep Bu, jangan ngarep kalau dari dinas Ibu. Itu ya Pak ya. Sibuk dengan administrasi keuangan Bu. Ya itu Pak, itu yang gimana ya? Bisa itu. Kita merubah dari diri kita, orang-orang kita di sekitar kita itu sudah Pak. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa Bu ya. Oke, mudah-mudahan. Oh, Prof. Gimana Bu? Profesor, saya mau tanya nunggu Ibu Bapak yang seru-seru banget. Takon nopo. Ya, dalam niki lho Prof, terkait dengan ANBK yang kemarin itu. Nah, setelah ini mengikuti malam ini, betapa kata Ibu siapa tadi bahwa 30 menit itu selesai. 30 menit selesai, sementara kita mengupas satu itu loh, 1 jam lebih gitu. Nah, artinya ketika anak-anak dalam mengerjakan ini seperti malam ini kita mengupas, lalu korelasinya dengan ini Prof, bahwa peta mutu itu kan nantinya diambilkan dari hasil AKM ini. Nah, sehingga kita menjadi bingung Prof. Responden hanya sekian, apakah bisa mewakili bahwa sebuah lembaga itu mutunya bagus dengan hasil NBK ini. Nah, bagaimana Prof itu mengukurnya gimana? Soalnya kan hanya respondennya. Saya nggak tahu gimana siswanya nanti bisa kita siapkan agar mereka memiliki semangat giroh gitu ya, giroh untuk mengunggulkan sekolahnya, bukan mengunggulkan dirinya sendiri. Seni apa yang harus panjenengan ciptakan ya, kiat apa yang harus panjenengan lakukan agar anak itu merasa aku kudu apik, sekolahku kudu apik. AKM kudu apik, sekolahku gitu misalnya. Nah itu yang harus dipikirkan. Karena kemarin kan dibangun begini toh, bahwa AKM nanti anak-anak tidak usah disiapkan, mengalir saja, dikerjakan kalau pembelajarannya saja. Seperti yang saya lakukan, mengalir saja enggak? Nah itu Prof. Ya itu. Sementara lembaga selama ini kan seperti ini gitu. Ya berubahlah pembelajarannya seperti yang saya lakukan tadi. Betul Mbak, kalau pembelajaran yang dilakukan seperti ini, maka AKM betul-betul menjadi dasar untuk bahwa sekolah itu bermutu. Nggak perlu banyak pikiran itu anak-anak nanti, nggak perlu hanya latihan, ya sudah mengalir saja, kulino. Nah itu Prof yang sekolah itu nyandae langsung ora usah sinau gitu. Padahal prosesnya belum dialami itu. Nah iya itu, ya nggak apa-apa pengalaman pertama. Saya menjadi ngeri sekali loh Prof. Sangat ngeri dengan ini. Waduh kok menjadi dasar peta mutu ini. Memang kenyataannya begitu. Jadi memang tidak lagi sekedar menilai murid di sini, tapi menilai mutu sekolahnya. Artinya panjenengan sebagai kepala sekolah, sebagai guru itu harus betul-betul berjuang, bukan hanya anak bisa numerasi, tetapi bersemangat menjawab numerasi dengan sempurna. Nah, jadi tantangannya ada 2 itu. Menyiapkan anak agar bisa mengerjakan soal numerasi. Yang kedua, menyiapkan mental anak agar mereka bersemangat untuk membela sekolahnya. Membela gurunya. Ya, betul. Semangatnya sudah berbeda ini, Prof. Beda. Terima kasih, Prof, atas ilmunya malam ini. Tapi kan gampang sih, sederhana, saya ngajarin. Siap. Inspirasinya luar biasa bagi kami. Bu Yuli Astuti, gimana Bu Yuli Astuti?
Ibu vertigo, Pak. Vertigonya Begini kambuh. Bapak, walaupun agak mumet ini mau jawab. Begini Bapak, kami sebetulnya sudah mengajak lah, khususnya di kelas awal, semacam itu. Tetapi guru itu sulit untuk melakukan. Nah ini loh. Sehingga ya akhirnya patah semangat lah istilahnya. Saya ini Pak, khususnya saya. Wah, tai asumirohillah itu. Nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah itu. Walaupun patah tapi semangat itu tetap apa? Jadi memaksa. Jadi terkenal dengan otoriternya nantinya. Ya, kita sebagai kepala sekolah mungkin harus turun tangan juga, ngajar. Betul Bapak, betul Pak. Kuncinya di kepala sekolah memang. Menampilkan contoh bagaimana pembelajaran yang baik. Orang terima administrasi itu saya gigu. Betul Pak. Kalau saya sekarang tidak mengutamakan administrasi, tapi bagaimana guru mengajar itu bermakna. Istilahnya bermakna itu. katanya. Kata Mas Menteri itu belajar itu harus bermakna. Ya betul. Maknanya itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi orang hitung 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Enggak penting itu. Oke, Mas Nurhati, ini SMP. Mas Nurhati? Kayaknya enggak ada Mas Nur. Enggak ada ya? Ya, Mas Nur enggak ada kayaknya. Ada, ini masih ada gambarnya, masih ada, tapi orangnya enggak ada. Ya, ada Pak Nur Hadi SMP. Gayam. masih Mas Nurhati. Mas Nurhati. Orang nyaut ya wis sepurane sing akeh. Pak Mizan, gimana Pak Mizan? Pak Mizan juga menjadi pengamat, Pak. Iya, menjadi pengamat yang terbaik ini, orang hebat ini. Gimana Pak Mizan? Mana Pak Mizan? Ada, cuman masih mute. Nggak tahu ada orangnya apa nggak foto itu. Tinggal. Nggak ada lagi. Oke, Nur Habibah. Oke Pak, Assalamualaikum. Saya baru gabung. Baru gabung 8:30 tadi perjalanan. Oh, nggih, bagus. Tapi Tasik Keduman dan melalui proses penginsafan. Penginsapan. Kemarin ketika mulai ANBK itu sebenarnya di sekolah kami langsung ke teman-teman bagaimana pola-pola soal yang digunakan untuk penilaian harian, penilaian tengah semester, mengarah ke sana. Tetapi memang ketika prosesnya tidak begitu, terus ujuk-ujuk dinilai dengan cara seperti itu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang yang didandani adalah di prosesnya, tidak hanya di alat ukur terakhirnya. Akhirnya ya kita harus memulai tidak hanya memproses anak kelas 4, 5, tapi ya mulai awal harus membiasakan anak-anak seperti itu. Kami akan terus berusaha. Tadi sempat melihat bagaimana saya mempraktekkan ngajar. Tadi sempat melihat saya mempraktekkan ngajar, enggak? Boten ketinggalan, saya sudah sampai di itu tadi yang nembak panahnya, sudah dapat ujung 2 slide terakhir aja. Yang pertama tadi. Tapi itu kan juga saya mengajukan pertanyaan, Pak. Inggih. Ya, yang penting itu bertanya, Bu. Thought provoking questions istilahnya. Inggih, insyaallah. Thought provoking, ya, pertanyaan yang thought provoking yang mendorong anak berpikir. Jadi kita kurangi menjelaskannya. Kebiasaan kita kalau nggak menjelaskan nggak ikhlas, Bang. Rekamannya bisa di-share nggih? Nggak tahu, Cak Arif. Nggih. Barangkali nanti ini kan direkam toh, nanti saya share linknya di YouTube, nanti saya beri linknya nanti. Monggo bisa. Oke, siap. Nggih, matur nuwun sangat. Saya ketinggalan tadi di jalan mau ikut, baterainya drop. Ini sambil ngecas. Matur nuwun sangat, matur nuwun sangat. Barakallah, mudah-mudahan selamat dunia akhirat kita semuanya. Amin ya Allah. Sudah semuanya ya? Bu Silvana sendiri yang belum? Bu Sil,
Ya, kalau aku sih mencoba, karena aku membimbing anak-anak ya, anak-anak kecil-kecil belajar literasi di sini, saya mencoba untuk hanya ya bertanya-bertanya seperti itu. Perkembangannya sangat bagus sekali ya sama anak-anak kalau Bagus. kita bertanya kepada mereka gitu. Karena saya Oh, lihat di gurunya di sekolahnya, karena aku kan hanya membimbing mereka di rumah gitu ya, nggih. dari anak berbagai latar belakang gitu. Jadi tapi aku melihat perkembangannya, keberanian dia menjawab pertanyaan, kemudian keberanian dia Berargumentasi ya. iya presentasi, terus kemudian dia berani mencoba dan tidak takut Oh, salah. bagus. Itu Bagus. cocok sesuai dengan paradigmanya Mas Nadim kan? Betul-betul Banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Iya. Jadi mereka nggak takut gitu loh. Oh, Nggih. karena kita juga tidak menyalahkan mereka dan terus memberikan motivasi kepada mereka, itu yang paling penting kalau menurutku. Dan kita Oke. terus menerus sehingga kita bisa betul-betul menumbuhkan semangat dia untuk tetap belajar yang baik, kemudian belajar itu betul-betul dinikmati dan bermakna bagi mereka gitu. Jadi Nggih. itu yang saya berharap seperti itu, karena saya tidak pernah ke sekolah sekarang kan, karena nggak punya sekolah udah jadi aku hanya Sudah nggak laku ya. Iya. Tapi ini sangat penting bagi aku juga biar aku bisa juga mengembangkan terus-menerus sama anak-anak di sini. Nggih. Ya, terima kasih banyak ilmunya dan saya selalu belajar kembali dari apa-apa yang Pak Sari berikan sebelum-sebelumnya juga. Aku masih tetap menggunakan itu gitu. Aku masih seperti yang dulu. Tetap inovasi ya, tetap inovatif ya untuk mengajar itu tetap semangat gitu. Iya. Mau model pembelajaran apa saja, kuncinya di pertanyaan. Seperti apapun ya, kalau kita memang membelajarkan anak, betul-betul mempersiapkan mereka untuk belajar, mereka betul bisa tumbuh dengan baik gitu. Ya, betul. LKS itu bagi saya terakhir. Iya, betul. LKS itu baru diberikan setelah kita berinteraksi dengan baik dengan anak begini. Betul. Jadi jangan langsung di awal anak-anak buka halaman sekian, misalnya nggak boleh. Udah ketinggalan zaman banget itu. Jadi itu hanya terjadi kalau anaknya memang sudah siap belajar. Betul. Sudah mandiri, sudah istilahnya itu self-regulated learning. Iya. Sudah mandiri dalam belajarnya. Nggak usah Jadi, disuruh dia sudah belajar, nggak usah diberi tugas sudah belajar. Itu baru bisa itu LKS itu. Jadi yang penting itu untuk apa dia belajar, bagaimana cara dia belajar gitu. Betul. Dan itu model dari guru itu sangat penting. Iya. Contoh model pemberian contoh bagaimana belajarnya itu juga perlu. Sehingga membaca dengan bertanya itu adalah contoh yang kita berikan bagaimana mempelajari ini. Betul. Jadi aku tuh selalu, kamu mau belajar apa? Aku mau belajar tentang hewan misalnya itu. Hewan apa yang kamu suka ini? Apa tujuan kamu? Bagaimana cara kamu mendapat informasi itu? Selalu saya tanyakan seperti itu. Wise itu, Bu. Bagus. Bagus itu. Itu berarti sudah menerapkan wise itu, Bu. Iya, wise-nya sudah diterapkan juga. Iya, wise oriented instruction itu. Termasuk belajar dari kekaguman anak, kemudian mencari informasinya bagaimana, dapat informasi kesimpulannya seperti apa, kemudian menunjukkan kehebatannya seperti apa, ekspresinya. Udah aja, Gus. Sederhana dia memaparkan kepada temannya, dia sangat bangga sekali. Kita beri betul tepuk tangan buat anak, bangga sekali. Besok aku lagi kerja ini lagi katanya. Ada semangat seperti itu gitu. Jadi kita ya. Matur nuwun semua teman ya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kita akhiri sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami barakallah semuanya. Mudah-mudahan dengan begini pendidikan di Indonesia menjadi semakin baik. Amin. Amin.